Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman. Kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan dari khutbah pada siang hari ini di Masjid An-Nizam Rawasari, khatib menyampaikan bahwa Al-Quran menyebut manusia yang berkeunggulan dalam pandangan Al-Quran. Khatib mengintisarikan ada 9 poin penting, tapi pada kesempatan terbatas ini hanya menyampaikan 4 hal penting. Yang pertama, manusia berkeunggulan dalam Al-Quran itu adalah manusia yang pandai menghargai waktu. Waktu inilah yang begitu penting, makanya Al-Quran mengulang-ulang mengenai pentingnya menghargai waktu. Dan salah satu bentuk apresiasi waktu itu adalah Allah menyebut di dalam surat Al-Asr, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah sampai menegaskan pengandaiannya, andai kata Al-Quran tidak turun dalam 114 surah dan hanya turun surat Al-Asr, maka surat ini sudah cukup menjadi panduan atau memandu umat Islam. Itu untuk menunjukkan, menegaskan betapa waktu itu luar biasa penting, dan ketika orang tidak menghargai waktu, apa yang terjadi? Semua manusia berada dalam kerugian, kecuali dalam 4 hal di dalam surat Al-Asr dijelaskan. Yang kedua, manusia berkeunggulan itu adalah manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan yang pertama kali mendeklarasikan tentang pentingnya ilmu pengetahuan melalui kegiatan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca. Membaca apa? Mengembangkan ilmu pengetahuan yang tetap dalam kerangka mengagungkan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyaksikan sekarang di masa pandemi ini pelajaran penting, siapa yang menguasai dunia, yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dan dari hasil riset ilmu pengetahuan itulah kemudian melahirkan vaksin, dan semua negara di dunia ini memerlukannya. Al-Quran 15 abad yang lalu telah menyampaikan pesan, hendaklah kaum muslimin menguasai ilmu pengetahuan supaya bisa mengendalikan dunia. Dan umat Islam pernah mengalami kejayaannya itu, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah dan sampai dinasti berikutnya hingga tidak kurang dalam catatan sejarah hampir 5 abad yang lamanya. Yang ketiga adalah manusia-manusia berkeunggulan yang disebutkan di dalam Al-Quran ini adalah manusia yang memiliki disiplin tinggi. Islam salah satu ajaran yang paling penting adalah mengajarkan disiplin. Kita lihat pelajaran sholat, bagaimana 5 waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, waktunya telah ditentukan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan apa jawaban ketika Nabi SAW ditanya, ayul amalin afdol? Jawabannya adalah as-shollu fi awwali waqtiyah. Sholatlah di awal waktu. Maknanya adalah berdisiplin dalam seluruh rangkaian kehidupan sebagaimana engkau disiplin dalam menunaikan waktu-waktu sholat. Bangsa di dunia ini siapa yang mengendalikan, yang memimpin? Yaitu masyarakat yang disiplin, masyarakat yang menjaga waktu, masyarakat yang menggunakan ilmunya, masyarakat yang menerapkan praktek kehidupan disiplin. Pandemi telah mengajarkan kita semua untuk berdisiplin dalam kehidupan ini. Yang keempat, manusia yang berkeunggulan itu adalah manusia yang menjaga kualitas keimanan dan ketakwaannya. Pandemi ini mengajarkan tentang kebesaran qadarullah, takdir Allah, ketentuan Allah, dan kemudian menyadarkan kepada kita hanya iman dan takwalah yang menjadi benteng, yang menjadi landasan, yang menjadi sandaran orang-orang yang beriman agar apa? Mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu mir rohillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, dan yakinlah pandemi yang sudah hampir memasuki 2 tahun ini
pasti akan berakhir. Karena apa? Al-Quran menjelaskan, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada jalan kemudahan. Sungguh di dalam kesulitan ada jalan kemudahan. Hanya orang yang beriman, hanya orang yang bertakwalah yang sanggup menghadapi dari seluruh dimensi ujian dan dimensi kehidupan apapun. Mengapa demikian? Karena kata Nabi, orang yang beriman, orang yang bertakwa itu menakjubkan kehidupannya. Kalau Allah anugerahkan nikmat, syakara, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak lalai, ia tidak sombong, ia tidak arogan, tetapi ia senantiasa mendapatkan rasa syukur. Syukur adalah sumber inspirasi dari kebahagiaan umat manusia. Yang kedua apa? Kalau Allah uji pandemi, Allah uji musibah, Allah uji kesusahan, maka kata Nabi SAW, orang yang beriman itu adalah sobaro, senantiasa bersabar. Sabar dalam keimanan, sabar dalam ketakwaan, sabar senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang menguji, berarti Allah sedang akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan 4 kategori yang menjadi ciri manusia berkeunggulan ini dapat kita amalkan, dan insya Allah masih ada 5 manusia keunggulan lagi dari 9 poin yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna